terima kasih masih di channel Dunia Filsafat. Saya akan membahas tentang seorang filsuf perempuan dari Jerman, yaitu Hannah Arendt, seorang filsuf kontemporer yang pemikirannya sangat penting untuk kita bahas. Hingga kini, makna politik seringkali dipahami sebagai tindakan strategi seperti pada konsep Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Max Weber, atau Carl Schmitt. Tindakan politis dianggap sebagai sebentuk pemaksaan kehendak oleh penguasa terhadap objek kekuasaannya dengan cara apapun. Pemegang kedaulatan adalah siapapun yang mampu menentukan dalam keadaan darurat, sehingga situasi kacau balau dan hiruk-pikuk politik selalu dibuat penguasa demi melanggengkan kekuasaannya. Kancah politik akhirnya kerap dinilai kotor dan negatif karena sikap-sikap manipulatif menjadi lumrah di dalamnya. Sementara itu, para pelaku politik menjadi maklum dianggap untuk tak ubahnya sebagai penyamun. Dalam kesadaran sebagai penyamun itu, homo homini lupus, bellum omnium contra omnus class of civilization menjadi bagian dari leksikon mereka dalam berpolitik. Deskripsi di atas tentu mengernyitkan dahi setiap kita untuk kemudian bertanya, sedemikian bengiskah segala hal yang menyangkut politik itu? Adakah pemaknaan lain dari politik yang bertolak dari rasa keadilan dan bersandar pada kesetaraan manusia yang luput dari pemahaman para pelaku politik? Adakah pemaknaan lain dari politik yang bertolak dari rasa keadilan dan bersandar pada kesetaraan manusia yang luput dari pemahaman para pelaku politik? Adalah Hannah Arendt, filsuf perempuan berdarah Yahudi yang merefleksikan politik dengan titik pandang berbeda. Arendt mengajarkan bagaimana seharusnya politik diejawantahkan, partisipasi dan aksi komunikasi warga dalam negara. Seturut dengan pandangannya, tindakan strategis justru tidak bersifat politis karena politik mengandaikan komunikasi, dialog, dan partisipasi para pelakunya. Gagasan politik filsuf ini memang menampik sederet filsuf besar pendahulunya. Bersama Aristoteles, ia mengkritik Plato juga Karl Marx, membantah politik sebagai tindakan monolog dan menguak selubung ideologi yang berkecambah pada zamannya. Ia memang tidak melahirkan sistem pemikiran tersendiri, namun titik pandangnya mampu menyuguhkan cara berbeda untuk melihat dunia dan memahami persoalan manusia. Pemikiran yang Aristoteles itu cukup berharga karena melihat politik secara lain dengan menjadikan sejarah masa lampau sebagai cermin. Terinspirasi sebuah aforisme penyair Prancis René Char untuk kemudian mengutip Alexis de Tocqueville. Baginya, sejarah harus mampu menjadi pelita bagi arah masa depan agar kesadaran manusia tidak mengembara dalam gelapnya kabut. Saya mengawali tulisan ini dengan bercerita, kata Hannah Arendt. Karya Hannah Arendt secara singkat menjelaskan mengenai pita aktiva, kerja, karya, dan tindakan, lalu beranjak mengupas secara turut-turut konsepsi Arendt yang Aristotelian tentang tindakan politik. Pandangan politik Aristoteles dalam karyanya Politik dan yang politis dan non-politis menurut Aristoteles. Cukup beruntung
abad 20 yang lalu memiliki Hannah Arendt. Perempuan ini adalah seorang filsuf dengan gagasan yang berjangkauan luas atas peristiwa-peristiwa sejarah besar di zamannya dan termasuk salah satu pemikir yang meletakkan batu pertama metode fenomenologi dalam diskursus sosial politik. Tak heran jika namanya dikenal luas sebagai seorang pemikir politik yang cukup orisinal dan berpengaruh. Kendati demikian, Arendt tetap merupakan sosok yang elusif. Ia pernah menulis risalah filsafat politik secara sistematis sebagaimana Thomas Hobbes dan John Rawls. Tapi topik tulisan-tulisannya kerap sangat berlainan, membentang dari kajian tentang totalitarianisme hingga makna tradisi revolusioner modern. Dari telah tindakan politis dalam hidup manusia hingga pengadilan seorang mantan perwira SS Nazi Adolf Eichmann. Dan karya-karya tersebut tidak dibangun dalam sebuah argumen tunggal, gamblang atau dalam narasi yang linier, akan tetapi berdasar pada perbedaan sederet konsep antara tirani dan totalitarianisme, tindakan kerja karya, revolusi politik dan perjuangan demi kebebasan, berpikir, berkehendak, dan mempertimbangkan, yang ia elaborasi ke dalam lautan tema. Dan sosoknya yang elusif itu justru menjadi pesona sekaligus daya kekuatannya. Terlahir di Linden dekat Hannover, Jerman pada 14 Oktober 1906, Arendt dibesarkan dalam keluarga Yahudi Jerman yang terdidik dan relatif liberal. Cukup wajar jika sejak masa kecilnya ia mampu mengambil jarak terhadap keyahudiannya dan tak jarang memiliki pandangan yang kontroversial. Salah satu buktinya adalah bukunya Eichmann in Jerusalem, Report on the Banality of Evil. Eichmann in Jerusalem, Report on the Banality of Evil, yang berkisah tentang pengadilan seorang administrator pada masa Hitler, Adolf Eichmann in Jerusalem. Ia tulis berdasar pada liputannya sebagai jurnalis The New Yorker atas peristiwa pengadilan Eichmann. Laporannya itu mengemukakan pendapat bahwa penumpasan orang-orang Yahudi dan oleh Hitler lebih banyak disebabkan oleh keterlibatan dan kesalahan kaum Yahudi Eropa sendiri. Suatu pandangan yang mengejutkan banyak kalangan. Dalam buku kecil itu Arendt memang mengakui kekeliruan Eichmann, tetapi ia juga menunjukkan bahwa kaum Yahudi sendiri tidak beres. Bahkan pengadilan Eichmann itu menurutnya penuh dengan motif politik yang bisa menghancurkan keadilan. Pengadilan itu direkayasa oleh pemerintah Israel untuk terus mengingatkan dunia akan penderitaan dan kerugian orang-orang Yahudi, untuk menagih kompensasi kesalahan kolektif bangsa Jerman dan lain-lain. Baginya rekayasa besar untuk terus-menerus menegaskan keistimewaan sebuah kaum lewat posisi sebagai korban yang hanya efektif jika dibarengi dengan upaya terus-menerus menegaskan keburukan sebuah kaum lewat sejarah sebagai penindas. Rekayasa seperti ini juga merupakan sumber kejahatan. Ia berasal dari cara berpikir klasifikatif yang akan merangkul yang sama sekaligus menindas yang lain. Sebuah cara berpikir yang membuat Nazi menumpas Yahudi. Cara pandang Arendt ini jitu dan sungguh-sungguh membuat kalangan Yahudi terbelalak. Masa kecil Arendt boleh dibilang malang. Ayahnya meninggal pada usianya menginjak 7 tahun dan ia harus menyaksikan kecamuk Perang Dunia I setahun kemudian. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya pada tahun 1924, Arendt muda yang jelita itu masuk Universitas Marburg mempelajari filsafat pada filsuf terkemuka Martin Heidegger dan mendalami teologi pada teolog besar yaitu Rudolf Bultmann. Selain juga mempelajari bahasa Yunani, hubungan Arendt dan guru filsafatnya melampaui hubungan antara guru dan murid.
namun kelak renggang menyusul sikap dukungan Heidegger pada rezim Nazi. Di tahun 1924, Arendt melanjutkan studinya pada Edmund Husserl di Freiburg, tapi promosinya atas usul Heidegger dilakukan pada Karl Jasper di Heidelberg. Disertasinya yang mengangkat konsep cinta menurut Agustinus merupakan antipoda bagi konsep Saint Jum Tode Heidegger. Uniknya Arendt menuliskannya dalam prosa yang Heideggerian, salah satu bukti pengaruh besar mantan guru dan kekasihnya itu. Pada 1929 Arendt hijrah ke Berlin dan menikahi Gunther Stern, seorang filsuf muda Yahudi. Di kota Berlin ini dia menulis Rahel Varnhagen, The Life of Jews, yang diterbitkan pada 1958. Selama kekuasaan Nazi, sang suami Stern lari ke Prancis, sementara Arendt tetap bertahan di Jerman sambil terus melawan rejim itu lewat organisasi Zionisme. Akan tetapi, tak lama kemudian ia pun terpaksa hengkang dari Jerman. Ia hijrah ke Praha, Genua, Jenewa, dan Paris. Di Paris, ia masuk suatu organisasi Zionisme untuk menolong para pengungsi Yahudi. Kota ini mempertemukannya dengan Walter Benjamin dan Raymond Aron. 1937 adalah tahun percayaan Arendt dan Stern. Setelah setahun sebelumnya ia menjalin hubungan erat dengan Heinrich Blücher, seorang aktivis kiri politik Jerman. Kelak pada 1941 mereka berimigrasi ke New York beserta sang ibu. Di New York, Arendt mengajar di salah satu perguruan tinggi sambil bekerja sebagai jurnalis. Di kota ini pula ia bertemu dengan Hermann Broch, seorang sastrawan dan filsuf meneliti fenomena psikosis massa. Hermann Broch. Karya Arendt, The Origin of Totalitarianism, yang terbit pada 1951, membuat namanya mulai bersinar dan dikenal luas. Dalam buku itu ia berusaha membongkar asal-usul totalitarianisme yang antara lain menandaskan kemiripan sistem teror ideologi Nazisme dan komunisme Soviet. Bukunya itu memberikan sumbangan cukup penting dalam melacak perkembangan tirani terbesar abad 20, khususnya dalam menunjukkan tingkat keparahan peradaban barat dan kemerosotan kemanusiaan. Ia menunjukkan betapa jauh tertanam rasialisme di Eropa Barat Tengah di akhir abad ke-19 dan bagaimana imperialisme diuji cobakan dengan kekejaman dan pembunuhan massal yang tak peri. Pada tahun 1967, Arendt mulai mengajar di New School for Social Research, Amerika Serikat. Setahun kemudian ia menerbitkan Man in the Dark Time dan esai-esai politiknya yang ia tulis dalam kurun waktu tahun 60-an. Ia terbitkan dalam Crisis of Republic. The Life of Man adalah buku terakhir yang belum sempat rampung ditulis, namun kemudian diterbitkan 3 tahun setelah wafatnya. Ia menulis karya-karya terpentingnya yang lain, yaitu Human Condition dan On Revolution. Kedua karya tersebut juga esai-esainya terkumpul dalam Between Past and Future, menegaskan kepiawaiannya sebagai pemikir politik dan menjadi bagian dari wawasan yang sangat berharga dalam kancah teori politik. Karya-karya Arendt lain tersebar sebagai paper di jurnal atau bahan seminar. Di antaranya adalah Thinking and Moral Consideration, Civil Disobedience, Reflection on Violence, Reflection on Litter Work, Philosophy and Politics, The Concern with Politics in Recent European Philosophy, Karma and the Great Tradition, Totalitarian Element in Marxism, karya yang tidak rampung Ideology and Terror, on What is Existent Philosophy. Arendt yang perokok itu menghembuskan napas terakhirnya akibat serangan jantung di Platt di New York saat ia tengah menghibur kolega-koleganya.